Baik, kembali kita berbincang dengan Bapak Josia Irwan. Kalau melihat Pak Josia bahwa dalam bencana kali ini, gempa kali ini cukup banyak menelan korban, dikarenakan korban ini tertimpa reruntuhan. Berbicara mengenai struktur bangunan, khususnya di tempat-tempat rawan bencana, berkaca pada kasus Cianjur ini seperti apa Anda melihatnya Pak Josia? Ya, sebetulnya kalau saya lihat ini kejadiannya selalu berulang seperti ini ya. Artinya yang selalu banyak korban itu adalah dari rakyat kecil yang rumahnya itu roboh. Jadi gempanya itu nggak membunuh orang, tapi rumahnya yang membunuh orang jadinya. Dan sebetulnya harusnya ini bisa diantisipasi gitu, karena kita udah pengalaman banyak gitu ya, dan juga untuk bagaimana membangun rumah yang baik yang tahan gempa itu sudah ada. Artinya PU dalam hal ini ya itu sudah membuat banyak manual-manual atau buklet atau poster gitu loh. Simple aja sebetulnya. Contoh rumah tahan gempa itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah material yang digunakan itu sama seperti yang biasanya bangunan rumah yang digunakan atau agak berbeda? Ya, sebetulnya materialnya sama. Katakanlah misalnya ini ya contohnya ya Pak? Ini salah satu contohnya nih. Ini kalau bisa di hold dulu ya. Di hold dulu yang tadi sebelumnya ya? Yang ini. Yang ini saja, oke. Jadi yang tadi ini dikeluarkan oleh PU ya. Nah kita lihat di situ masalahnya adalah pada detailnya. Ya, orang bilang katakan the devil is in the detail. Iya, detailnya. Jadi ya, katakanlah misalnya temboknya roboh. Nah di sini sudah ada sebetulnya bahwa kalau bikin tembok itu harus ada angkur-angkurnya ke kolom. Nah, kemudian juga yang gambar kiri bawah katakan kalau kolom itu harus ada dikait ke ring balek biasanya orang kalau tukang bikin bilang ya. Nah, itu harus ada masuk gitu loh. Sehingga ketika gempa ini nggak lepas. Tetap kokoh. Tetap kokoh, terkait, betul, tetap terkait. Nah, sehingga kalau dia bergerak bersama-sama gitu. Biasanya kalau yang pada umumnya? Nah, pada umumnya dia cuman ya nempel cuman basa-basi aja gitu loh. Dia tidak kait, dia tidak bengkokan gitu. Di sini simple. Artinya ini tinggal tambah bengkokan paling setengah meter gitu ya. Kemudian bagian segitiga yang atas itu juga itu yang sering kali roboh, itu juga harus ada baloknya, ada tiangnya gitu ya, atau sekalian yang seperti gambar ini bagian segitiganya itu pakai kayu aja gitu loh. Jadi nggak akan roboh. Iya. Nah, kalau ini diterapkan, itu akan menyelamatkan banyak sekali rumah-rumah dan jiwa. Tapi cost-nya jauh lebih mahal nggak sih, Enggak, Pak? yep, lebih mahal. Tapi artinya paling dengan penambahan ini mungkin 5-10% aja gitu loh. Oh, nggak begitu banyak Enggak begitu banyak gitu loh. Iya, dan ini juga ada retrofit bangunan. Artinya bagaimana cara membangun, kalau udah kepalang gimana nih? Itu bisa diperbaiki gitu supaya jadi tahan gempa. Ada juga manual-manualnya ini. Jadi memang kalau rumahnya sudah terlanjur dibangun, bagaimana agar rumah ini juga bisa tahan gempa begitu ya? Betul, seperti yang ini dilihat di sini, ini yang dikeluarkan oleh PU juga bersama-sama dengan Pak Teddy Bun, itu dosen senior yang sudah sejak lama itu meneliti ini. Jadi katakan lihat gambar di sini, kalau rumahnya miring nih, ya ini nggak perlu dirobohin, bisa juga di-repair gitu loh. Dengan teknik yang sederhana bahkan saya pikir. Iya. Ya, jadi udah ada semuanya, cuman ya informasi ini saya pikir yang harus diketahui oleh para tukang atau mandor-mandor ya. Jadi ini sebenarnya standar yang harusnya digunakan untuk rumah-rumah tahan gempa begitu ya. Apakah memang sebenarnya kalau dalam regulasinya begitu, Pak Josia, Anda mengetahui apakah memang sebenarnya ada peta-peta khusus daerah mana saja di Indonesia yang memang seharusnya dibangun seperti ini, atau memang secara keseluruhan memang harus seperti ini standarnya? Secara keseluruhan harusnya seperti itu untuk rumah yang sederhana ya. Kita bicara yang rumah sederhana bukan rumah mewah. Ikuti aja pedoman-pedoman yang sudah dikeluarkan oleh PU atau yang lainnya, tapi yang resmi ya, artinya di YouTube juga banyak gitu. Wah, cara membangun rumah yang hemat seperti ini, jangan ikutin itu. Ikutin yang resmi yang dikeluarkan oleh PU atau tadi badan-badan katakan seperti universitas, atau ada juga sebetulnya di web yang tadi kalau yang saya keluarkan itu.
webnya Pak Teddy Boon itu yang secara resmi artinya dia sudah melakukan penelitian puluhan tahun. Bahkan sebelum saya lahir juga udah ada itu sudah sebetulnya. Ada. Jadi sebenarnya masyarakat ini nggak usah pusing harus ke arsitek, ke insinyur, karena sebenarnya sudah ada ibaratnya manual booknya yang kalau mereka membangun rumah sendiri, kan biasanya kalau di pedesaan suka membangun rumah sendiri gitu ya, itu bisa dilakukan juga bisa. ya. Artinya sekarang kan dengan kita punya kecanggihan teknologi. 10.000 beli data gitu, download dari internet gitu, tapi internet yang PU atau yang ada lambangnya, biasanya kan ada lambang PU atau lambang universitas-universitas seperti yang tadi itu. Oke. Tapi kalau Pak Josia melihat sudah cukup banyak belum sih mungkin rumah-rumah di Indonesia atau mungkin gedung-gedung fasilitas yang ada di wilayah Indonesia ini cukup banyak yang tahan gempa nggak sih Pak? Kalau gedung-gedung yang engineered building artinya yang bukan di luar rumah, kalau rumah rakyat kita bilangnya non-engineered building karena tidak didesain oleh insinyur gitu ya. Harusnya sih kalau yang rumah bertingkat, fasilitas umum itu harusnya sudah tahan gempa, harusnya ya. Karena udah ada peraturan dan artinya secara finansial mereka kan lebih mampu gitu loh. Baik, tapi kalau Pak Josia melihat, tadi kan kita sempat melihat ya rumah-rumah yang ada di wilayah Cianjur, Jawa Barat yang saat ini begitu ya terdampak, ini berarti dapat dikategorikan memang ini bangunannya kebanyakan mungkin atau hampir semua ini tidak tahan gempa ya Pak ya? Nah, jadi kalau kita lihat ada bangunan-bangunan, katakanlah misalnya tadi saya sempat lihat para penonton juga yang utuh cuma ngeguling gitu kan. Yang dua rumah itu yang dua rumah itu ngeguling gitu ya. Nah, kalau itu pasti di daerah yang dekat dengan patahannya atau sesarnya. Oke. Nah, jadi walaupun rumahnya kokoh itu susah lah, jangan dibangun. Baiknya itu dari daerah itu pas yang dilalui oleh patahan jangan dibangun. Karena kita nggak bisa ngelawan alam dalam hal ini. Kalau tanahnya bergerak sampai 1 meter, mau pakai bangunan apa juga di situ itu akan roboh gitu loh. Jadi berarti untuk masyarakat Indonesia juga harus mengetahui ya wilayah-wilayah mana saja yang ini beresiko. Jadi kalaupun memang bangunannya sudah tahan gempa, tapi kalau memang ternyata itu di daerah patahan patahan juga tetap itu, ya akhirnya juga bisa mengakibatkan. Betul. Jadi di daerah yang dekat-dekat dengan patahan itu pasti akan parah. Apalagi kalau yang di daerah dilalui patahannya banget gitu loh. Nah, informasi itu tuh udah ada sebetulnya ya. Apalagi artinya di Pemda di PU harusnya dia udah tahu gitu. Ya. Sebenarnya Indonesia kan memang kita tahu bahwa wilayah Indonesia hampir merata gitu, di setiap pulaunya adalah wilayah-wilayah yang rawan bencana begitu ya. Berkaca dari Jepang yang juga sudah cukup persiapan sangat matang begitu untuk pemerintahnya, untuk warganya juga, bahkan bangunan di sana pun kalau kita lihat CCTV saat gempa memang hanya bergoyang saja begitu ya. Kalau kita sedikit bandingkan atau kita mengambil pengalaman yang ada di Jepang itu seperti apa sih? Ya, Pak Josia? Ya mungkin mereka yang pasti mereka sudah lebih aware gitu ya terhadap gempa ya. Jadi ketika membangun rumah gitu ya pastinya mereka sudah tahu berdasarkan dari pengalamannya. Nah, yang kita ini yang saya pikir yang harus diedukasi juga masyarakatnya gitu loh. Agar ketika katakanlah misalnya ini ada bantuan, katakanlah misalnya dibangun lagi ya. Nah, bangunnya itu harus ikutin ketentuan. Harus yang memang benar-benar tahan gempa, walaupun sebenarnya kita anggap gempa ini akan terjadi lagi secara 20 tahun, 30 gitu tahun kan? kemudian, tapi harus dari sekarang juga harus ya. Harus ada persiapan gitu loh. Bahkan karena kita udah tahu patahan-patahannya di mana, artinya rawan di mana, itu bisa juga dilakukan dan harus menurut saya tindakan preventif gitu loh. Jadi itu akan gampang sekali kelihatan mana yang tahan, mana yang enggak. Nah, yang enggak tahan ini sebelum dia roboh lebih baik dikasih bantuan untuk repair. Benar. Dan tadi Pak Josia juga mengatakan hanya selisih 5-10% kok ya dari memang material atau bangunan yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia ya. Betul. Pak Josia, yang paling penting juga sangat disayangkan fasilitas kesehatan kita anggap rumah sakit dan juga ternyata kita mendapatkan informasi bahwa juga mengalami dampak dari gempa. Beberapa ruangan juga mungkin ambrol begitu ya. Apa yang perlu disoroti untuk fasilitas kesehatan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang apakah juga harus memang tahan gempa? Tapi tahan dulu ya Pak Josia, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai yang satu ini, tetap bersama kami.